Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Apa kabar anak-anak sekalian? Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Madza darsunal ana? Naam, darsunal ana al-lughah al-arabiyah. Anak-anak yang mau banggakan, Bapak biasa mengawali kegiatan belajar mengajar pembelajaran bahasa Arab itu dengan pertanyaan madza darsunal ana. Bagi yang baru mendengar ya, apa sih madza darsunal ana itu? Kok Pak Asep setiap di pembelajaran awal selalu mengatakan atau selalu menyampaikan madza darsunal ana, sedangkan kalian kalau nggak dikasih tahu nanti lama-lama ya nggak bakal tahu juga gitu ya. Makanya Bapak akan kasih tahu dulu, madza darsunal ana itu adalah pertanyaan pelajaran apa sekarang gitu ya. Maka jawaban kalian adalah darsunal ana al-lughah al-arabiyah. Sekarang kita belajar bahasa Arab gitu ya. Jadi itu satu paket tuh, pertanyaan dengan jawabannya. Pertanyaannya tadi madza darsunal ana, kemudian jawabannya darsunal ana al-lughah al-arabiyah. Jadi nanti kalau kita sudah belajar normal di kelas, ketika Bapak nanti awal-awal mengajar itu kemudian bertanya, madza darsunal ana, kalian serempak menjawab, darsunal ana al-lughah al-arabiyah. Kok harus seperti itu Pak? Ya, tujuannya adalah supaya kalian mulai fokus ya, yang tadinya masih beres-beres mejanya, yang tadinya masih ngobrol, yang tadinya masih ketawa-ketawa ketika Bapak tanya madza darsunal ana, berarti menandakan kalau kalian sudah fokus, sudah siap untuk belajar bahasa Arab gitu ya. Itu adalah pembelajaran tambahan yang sebelum kita memulai pada bab yang akan Bapak ajarkan. Anak-anak yang Bapak banggakan, pada kesempatan kali ini Bapak akan masuk di bab awal karena kalian sudah punya bukunya yang kemarin sudah diberikan ke rumahnya masing-masing. Di dalam bahasa Arab itu bab awal kita belajar tentang at-ta'aruf, judulnya at-ta'aruf. Bentar ya, Bapak benerin spidol dulu. Nah ini ya, bacanya at-ta'arufu, atau ada juga yang bacanya at-ta'aruf cukup ya. Apa itu at-ta'aruf? At-ta'aruf adalah artinya perkenalan. Perkenalan. Nah ya, jadi nanti kalau kalian sudah belajar at-ta'aruf ini, kalian bisa saling tanya dengan teman baik sama kelasnya maupun dengan teman di rumah yang sama-sama belajar bahasa Arab gitu ya. Seperti biasa di dalam at-ta'aruf ini, di dalam bab at-ta'aruf itu ada beberapa tahapan. Tahapan yang pertama ada mufrodat. Mufrodat itu adalah pembelajaran kosakata. Jadi tingkat dasar, tingkat awal belajar materi ini dan materi-materi yang lain biasanya diawali dengan mufrodat. Apa itu mufrodat? Bapak ulang lagi. Mufrodat adalah kosakata. Kalau dalam bahasa Inggris mungkin namanya vocabulary ya gitu ya. Walaupun Bapak agak kurang mengucapkannya untuk bahasa Inggris itu agak susah gitu ya. Tapi itulah kalau dalam bahasa Inggrisnya gitu. Kalau dalam bahasa Arab kosakata itu namanya adalah mufrodat. Jadi tahap dasar, tahap awal sebelum kita melanjutkan ke tahap berikutnya, kita harus belajar dulu namanya mufrodat. Pengenalan kosa-kosa kata yang akan kita pelajari nanti. Setelah mufrodat kemudian naik ke tingkat berikutnya ada al-istima', yaitu kalian menyimak atau mendengarkan apa yang nanti disampaikan oleh Bapak atau guru yang lain, misalkan yang mengajarkan bahasa Arab, atau gurunya atau tutornya misalkan gitu ya. Al-istima', kalian mendengarkan apa Pak? Mendengarkan ucapan atau enggak perkataan-perkataan yang ada di buku kalian yang kalian pelajari. Oh ini kayak gini bacanya gitu ya. Kadang kalau baca tulisan Arab itu berbeda dengan baca Al-Quran. Walaupun hurufnya hampir sama, bahkan ada yang sama gitu ya. Tapi cara bacanya pastinya berbeda gitu. Nah makanya di sini kalian dituntut di tahap berikutnya itu kalian belajar al-istima', menyimak, mendengarkan. Oh ini tuh bunyinya seperti ini. Oh kata ini tuh kayak gini nih bunyinya gitu ya. Nah setelah al-istima', kemudian kalian di bawahnya juga ada
Al-qiraah. Kalian akan belajar cara membacanya gitu ya. Tadi cara mendengarnya, kemudian sekarang cara bacanya. Setelah kalian mendengar dari gurunya tuh seperti itu gitu ya, maka kalian dituntut sama seperti apa yang Bapak bacakan tadi atau Bapak yang Bapak lafazkan tadi gitu. Contoh misalkan ini, Bapak baca at-ta'aruf. Kalian mendengarnya at-ta'aruf. Kemudian kalian baca ulang lagi tuh. Oh, bacanya at-ta'aruf. Berarti kalian sudah masuk ke level qiraah, al-qiraah gitu ya. Nah, setelah itu selanjutnya ada level al-kitabah. Setelah kalian mendengar, kemudian juga kalian bisa mengucapkan, melafazkan kosakata-kosakata yang Bapak ucapkan, maka kalian bisa tulis di dalam buku tulis kalian, di dalam kitabah kalian, di dalam kurosah kalian gitu ya. Kalian bisa tulis di buku tulis kalian, apa yang kalian simak, kemudian apa yang kalian baca, kemudian kalian aplikasikan di dalam tulisan gitu ya. Itu adalah inti pembelajaran pada materi ini. Nah, Bapak ulang lagi ke awal. Ada beberapa mufrodat atau kosakata yang pada kesempatan kali ini Bapak akan sampaikan. Tentunya berkaitan dengan at-ta'aruf. Yang pertama, tolong disimak. Kaifahaluka. Yang pertama, kata yang pertama yaitu kaifahaluka. Bapak ulangi lagi. Kaifahaluka. Tulisannya seperti ini. Seperti ini ya. Kaifahaluka, lebih jelas berarti kameranya agak disorot ke sebelah sini. Kaifahaluka, ini artinya menanyakan kabar atau keadaan. Bagaimana keadaanmu? Atau misalkan bagaimana kabarmu? Atau lebih simpelnya apa kabar? Gitu aja udah termasuk arti dari kaifahaluka. Biasa kalau kita ketemu dengan teman yang sudah lama ataupun misalkan bertemu dengan teman yang baru, yang biasa ditanyakan adalah kabar. Apa kabar gitu ya. Bahasa simpelnya. Nah, apa kabar itu dalam bahasa Arab ini nih. Kaifahaluka atau ada yang dipotong ujungnya. Kaifahaluk itu sama gitu ya. Kaifahaluk atau kaifahaluka itu menanyakan kabar. Artinya apa kabarmu? Nah, itu adalah kata yang pertama. Kata selanjutnya, simak lagi, dengarkan lagi, yaitu alhamdulillah ana bi khairin. Bapak ulang lagi, alhamdulillah ana bi khairin. Kata ini juga adalah jawaban dari kata mufradat yang pertama. Ya, kalau tadi temannya bertanya, kaifahaluk, kan ini mufradat yang pertama nih, kata yang pertama. Nah, yang kedua ini adalah termasuk jawaban dari pertanyaan yang pertama. Alhamdulillah ana bi khairin. Kalau kalian ditanya sama temennya yang tadi, jawabannya alhamdulillah ana bi khairin. Atau ada juga yang nambahin alhamdulillah ana bi khairin wa afiatin, sama aja sih gitu ya. Tapi kalau kamu hanya jawab alhamdulillah ana bi khairin cukup juga gitu ya. Alhamdulillah ya. Artinya alhamdulillah ana bi khairin adalah saya baik-baik saja gitu ya. Oke ya, itu adalah kata yang kedua. Alhamdulillah ana bi khairin, saya baik-baik saja. Kemudian mufradat yang selanjutnya atau kata kosakata yang berikutnya, yang ketiga, yaitu adalah simak dan dengarkan. Ana sa'idun biliqaika. Ana sa'idun biliqaika. Bapak ulangi sekali lagi, coba dengarkan. Ana sa'idun biliqaika. Ana itu biasa digunakan untuk saya dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau kamu bilang saya dalam bahasa Arab, itu bahasa Arabnya adalah ana. Sedangkan kamu dalam bahasa Arab adalah anta bagi laki-laki. Sedangkan bagi perempuan itu akan berubah menjadi anti. Kalau ana mau laki-laki mau perempuan sama tetap ana gitu ya. Jadi Bapak ulangi lagi, kata yang ketiga adalah ana sa'idun biliqaika. Tulisannya seperti ini.
Ana sa'idun biliqaika. Artinya apa, Pak? Artinya adalah saya senang bertemu denganmu. Ini artinya saya senang bertemu denganmu. Oke ya, Bapak ulang lagi. Kosakata yang ketiga adalah ana sa'idun biliqaika. Cara bacanya seperti itu. Artinya saya senang bertemu denganmu. Kemudian kosakata yang ketiga atau mufradat yang ketiga adalah ana kadzalika. Ana kadzalika. Ini juga sama jawaban dari pertanyaan berikutnya, jawaban interaksi pembicaraan atau percakapan dari yang sebelumnya. Ana sa'idun biliqaika. Ketika teman kamu bilang, aku seneng loh ketemu sama kamu, aku seneng berjumpa dengan kamu. Nah maka jawaban kamu adalah kata yang ini, yang selanjutnya. Ana kadzalika, saya juga, gitu ya. Artinya itu saya juga senang, gitu. Saya juga senang. Cuman kalau di dalam bahasa Arab cukup simpel, hanya bilang ana kadzalika. Itu artinya saya juga senang loh ketemu sama kamu kalau di dalam bahasa Indonesianya, gitu ya. Jadi ada ana sa'idun biliqaika, saya senang bertemu dengan kamu. Kemudian kata berikutnya itu adalah jawaban dari yang sebelumnya. Ana kadzalika, saya juga senang bertemu dengan kamu. Saya juga, atau gitu simpelnya ya. Baik, selanjutnya kosakata berikutnya masih berkaitan dengan percakapan atau materi at-ta'aruf, yaitu ada kata ustazun. Bapak ulang, ustazun. Ustazun ya. Tulisannya seperti ini. Ustazun. Atau ada yang lain selain ustazun. Artinya sama, cuman katanya berbeda. Selain ustazun juga ada yang bilang mudarrisun. Mudarrisun. Mudarrisun ya. Artinya sama kedua kata ini. Baik ustazun maupun mudarrisun artinya sama, yaitu guru artinya. Ustazun itu guru, kemudian mudarrisun juga artinya guru ya. Ini adalah mufradat yang ke 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya mufradat yang berikutnya atau kosakata berikutnya adalah tolibun. Bapak ulangi lagi, tolibun. Tolibun. Tulisannya seperti ini. Atau selain tolibun juga sama seperti yang di atas, dia memiliki dua kata bahasa Arab tapi artinya sama gitu ya. Tilmizun. Tilmizun. Tolong dengarkan, Bapak ulangi sekali lagi cara pengucapannya seperti apa. Tilmizun ya. Nah, artinya sama kedua kata ini, baik tolibun maupun tilmizun artinya adalah murid. Jadi ada guru yaitu ustazun atau mudarrisun, ada juga tolibun atau tilmizun yang artinya murid. Nah, oke ya. Jadi untuk sementara Bapak hanya memberikan 6 kosakata terlebih dahulu. Bapak tidak memberikan terlalu banyak karena nanti kalau terlalu banyak kalian juga akan kesulitan dalam menghafalnya, terutama dalam melafazkannya. Kita pelan-pelan saja, Bapak sedikit saja memberikan kosakata, tapi mudah-mudahan yang sedikit ini bisa kalian lafazkan dengan baik, kemudian bisa kalian hafalkan juga, dan bisa digunakan dalam percakapan minimal keseharian kalian di rumah. Bapak ulang dari awal ya, Bapak ulang dari awal ya, dari yang pertama nih. Yang pertama ini bacaannya kaifahaluka, Bapak ulangi lagi, kaifahaluka gitu. Selanjutnya yang bawahnya alhamdulillah ana bi khairin. Alhamdulillah ana bi khairin. Itu jawaban dari yang pertanyaan yang atas. Selanjutnya ada kata ana sa'idun biliqaika. Ana sa'idun biliqaika. Saya senang bertemu denganmu. Jawabannya ana kadzalika. Ana kadzalika. Saya juga begitu gitu ya. Saya juga senang
Selanjutnya ustazun. Ustazun atau mudarrisun. 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 Selanjutnya ada kata tolibun. Tolibun atau tilmizun. Tilmizun yang artinya sama-sama murid gitu ya. Baik anak-anak, Bapak tadi sudah ulang dari awal sampai akhir kosakata-kosakata yang Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Bagi yang kurang jelas melihat tulisan Bapak yang di papan tulis, sebetulnya sudah ada kata-kata ini di dalam buku bahasa Arab kalian yang kalian pegang saat ini. Yaitu kalian cari di halaman bab 4. Judulnya ada di bab 2, judulnya ada di halaman kedua tentang at-ta'aruf. Kemudian untuk kosakatanya itu ada di tabel di halaman yang keempat. Silakan bagi kalian yang kurang jelas dengan tulisan Bapak di papan tulis, bisa melihat panduannya yang ada di buku kalian di halaman yang keempat. Karena memang nanti akan Bapak tugaskan kalian juga untuk melafazkan apa yang Bapak sudah sampaikan. Nanti kalian buatkan videonya, kemudian di-share, dikirim ke classroom yang sudah disiapkan gitu ya. Jadi bagi yang, oh Pak itu kurang jelas di papan tulis, kalian bisa lihat di buku kalian di halaman 4 gitu ya. Baik anak-anak yang Bapak banggakan, cukup sekian pembelajaran pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ini bisa kalian pelajari, bisa kalian pahami, bahkan bisa kalian aplikasikan dalam keseharian kalian, karena belajar bahasa Arab itu kalau nggak diaplikasikan ya susah nantinya untuk menghafalnya. Jadi salah satu cara menghafalnya adalah ya kalian gunakan juga dalam keseharian kalian. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.